Orang kalau terlalu ngotot berebutan waris, pada saat orang itu mendapatkan warisan, ini mah biasanya nih ya, karena banyak contoh lah, habisnya cepat. Bahasanya tuh nggak berkah, Bang. Iya, Ya. benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan selalu dilimpahkan oleh Tuhan kepada kita semua. Alhamdulillah di tempat kita ini sekarang kedatangan abang kita, Bang Roberto Manurung, sarjana hukum. Beliau selaku praktisi hukum dan insya Allah akan memberikan kita itu pencerahan tentang masalah apa. Kita akan langsung bertanya pada Bung Berto. Selamat malam Bung Berto. Selamat malam. Sehat ya Bung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bung, terima kasih ya. Ini abang nih udah mau datang lagi ke sini Bang. Siap, siap. Ya, walaupun ini sekarang sudah agak lumayan malam. Ya, saya menghargai waktu abang. Siap. Ini kita mau membahas tentang masalah yang ini sensitif ya para penonton ya, para kawan-kawan. Masalah ini sering terjadi. Ini nggak di kampung, nggak di kota. Untuk status sosial apapun, ini menjadi masalah yang sensitif dan banyak sekali diperdebatkan, diperebutkan. Masalah ini nggak lain nggak bukan adalah tentang hak waris. Jadi hak waris itu kan ini biasanya pembagian perebutan antar sesama keluarga, Bang. Ya. Sedih ya? Sedih, Bang. Waris itu tuh apa ya? Kayak saya pribadi beranggapan kita jangan mengandalkan waris. Karena kalau kita terlalu mengandalkan waris, ini mah biasanya ya, saya nggak tahu persentasenya berapa. Orang kalau terlalu ngotot berebutan waris, pada saat orang itu mendapatkan warisan, ini mah biasanya nih ya, karena banyak contoh lah, habisnya cepat. Bahasanya tuh nggak berkah, Bang. Iya, Ya. benar. Jadi Bang, kalau untuk hak waris, secara hukum yang berlaku di Indonesia, itu ada aturan, Bang. Iya, tentu. Dan tadi aku bilang, hak waris ini sangat-sangat sensitif. Tentunya bisanya yang sensitif itu selalu diatur juga oleh hukum. Nah, berkaitan dengan hukum waris, di Indonesia kan ada dua hukum waris. Ada hukum waris Islam, itu yang diatur di kompilasi hukum Islam. Ada hukum perdata, itu yang diatur di kitab undang-undang hukum perdata. Oke. Ini mau dibahas yang mana nih, Bang? Untuk menghindari perdebatan yang lebih rancu, Bang, kita yang di kitab undang-undang hukum perdata saja, Pak. Oh, Yang diatur di Indonesia kita ini kan, Indonesia ini memang mayoritas Muslim seperti saya dan kita kebanyakan. Tapi kita juga tidak boleh itu memperlakukan yang non Muslim itu seperti apa ya, diskriminasi. Ya. Jadi kita bahas tentang hukum undang-undang aja, Bang. Baiklah. Saya sedikit mau jelaskan soal hukum berarti yang di non-muslim lah ya. Ya. Walaupun sebenarnya hukum waris Islam itu juga diatur oleh undang-undang juga, Pak. Oh gitu? Iya. Ada, Bang? Ada, itu di kompilasi hukum Islam itu, kalau nggak salah itu regulasinya itu diatur di Kepres, keputusan presiden. Baiklah, karena pertanyaan abang tadi berkaitan dengan hukum perdata, hukum perdata waris. Waris itu kan sebenarnya harta peninggalan, Bang. Sepakat. Harta peninggalan daripada pewaris, yaitu orang tua. Oke, jadi yang meninggalkan adalah pewaris. Pewaris itu orang tua. Lalu yang diwariskan disebut Ahli waris. Oke, jadi pewaris pada ahli waris. Iya. Oke. Kita bukan pewaris, bukan kita pewaris kayak lagu-lagu itu, Bang. Oh, lagu-lagu. Kita bukan pewaris ya. Iya, kita perintis katanya. Oke, siap. Ini enggak, Bang.
kita bukan ahli waris, kita perintis. Betul. Semoga kita bisa menjadi pewaris. Pewaris. Pewaris peradaban. Ya, pewarisnya hal yang positif. Positif. Lanjut Bang. Jadi kapan sih terjadi pewarisan itu, atau kapan terjadinya hitungan waris? Ya, Itu setelah pewaris meninggal. itu salah satu syarat yang mutlak. Bukan salah satu syarat, itulah syarat mutlak. Syarat mutlak untuk membicarakan waris adalah saat pewaris atau saya bisa bilang orang tua meninggal. Meninggal. Oke, lanjut Bang. Jadi diaturlah ini kan. Kalau di apa? Itu dihitung dulu nih. Ini orang tua ini semasa hidupnya ada utangnya nggak nih? Nah, kan siapa tahu ada utangnya nih, kudu diberesin. Nah, kalau nggak diberesin, nanti jadi problem kan. Nah, tinggal dihitung nih berapa anaknya. Kalau dihukum perdata itu hitungannya tidak beda seperti hukum Islam. Kalau perdata itu satu-satu, baik perempuan maupun laki-laki, itu Memiliki hitungannya hak yang sama. Memiliki hak yang sama. Iya, ya perbedaannya gitu. Di hukum Islam itu laki-laki mendapatkan bagian Satu. lebih besar. Lebih besar. Kalau di hukum perempuan Islam, setengah. kalau perempuan itu mendapatkan bagian lebih sedikit dibanding laki-laki. Lanjut Bang. Jadi ya itu tadi prosesnya itu ya dibagi. Kalau bisa melalui notaris, kayak gitu bisa melalui. Tapi prakteknya sih udah notaris. Kalau dulu sih bisa kecamatan, kayak gitu kalau PPAT sementara ya. Oh, Bisa juga pada masyarakat adat itu ya ditunjuk-tunjukin aja, ini buat lo, ini buat lo, buat lo. itu kalau orang tua masih ada, Ya. belum meninggal. Nah, Oke, jadi itu pemberian atau hibah ya. betul. Itu secara kekuatan hukum bagaimana Bang? Ya beda. Jadi warisan sama hibah itu beda. Jadi tadi bilang buat lo itu artinya kan mereka itu sudah kumpul, udah dimakamkan lah nih orang tua, contoh lah. Ya. Kan baru ya udah abangnya lah yang ngatur kan gitu, ya udah kesepakatannya buat ini. Nah, kalau hibah itu berarti orang tua belum meninggal, jadi kan ada yang menghibahkan. Pemberian. Oke. Itu kalau hibah atau pemberian dari orang tua, setelah orang tua meninggal, itu bisa digugat nggak Bang sama para ahli waris Bang, sama saudara-saudaranya? Jadi katakanlah contoh gini, seumpama seseorang itu ada 3 bersaudara. Orang tuanya masih ada nih, salah satu, bukan dua-duanya, salah satu masih ada. Lalu bapaknya atau ibunya itu ngomong ke anak-anaknya, anak 1, anak 2, anak 3. Anak 1 kamu kebagian tanah di sana, anak 2 kamu kebagian rumah di sini, anak 3 kamu kebagian rekening. Ya. Karena ibu sudah menghitung nilainya sama. Nah, atau mungkin kan bisa jadi ada berat sebelah. Tapi itu kan haknya si orang tua Bang ya memberikan. Tiba-tiba berjalan waktu orang tuanya meninggal. Selama orang tuanya belum meninggal Bang, itu keluarga kakak beradik 3-3 adem ayem nih. Ya, setelah meninggal baru mereka berebutan. Nah itu yang nggak tahu diri itu kadang-kadang. Ah, Jadi ya sebenarnya sih pada prinsipnya kalau semuanya udah dibagi itu artinya udah adil. Tapi apabila tadinya ada yang nggak dibagi, dihibahkan nih, contoh tadi ada 3 orang anaknya karena ya satu ini nggak bisa apa-apalah, atau mungkin nggak sekolah atau gimana, kesel lah ngeliat ya kan. Iya. Jadi dihibahkannya cuma 2 orang ini diberikannya. Nah ini tidak bisa karena dalam aturannya ada namanya legitime porti. Legitime porti. Iya, itu Artinya apa Pak? Legitime porti itu bagian mutlak. Oke, karena ahli waris itu memiliki legitime Porti. Jadi setiap ahli waris itu sepanjang tidak ada hal yang menghalangi dia sebagai penerima waris, dia berhak untuk dapat bagian dari orang tuanya. Sepanjang hal tidak ada yang menghalangi dia menjadi ahli waris. Betul. Memang ada hal yang menghalangi dia jadi ahli waris Pak? Contohnya apa? Misal. Ada. Jadi contoh, dia memfitnah orang tuanya dulu. Memfitnah, contoh dia dengan bahasa-bahasa yang kasar lah. Dan kedua, dia mencoba untuk melakukan pembunuhan terhadap pewaris atau orang tuanya. Kayak gitu. Ngeri ya? Ya itu, dan juga atau membunuh sekalian. Nah itu tidak bisa mendapatkan warisan dari orang tua. Oke. Kadang-kadang kan begitu Bang, kalau kita contoh nih film-film nih,
Heeh. sengaja nih diracuni orang tuanya nih. Ya, sinetron-sinetron Kira lah. ini bilang Iya, ya. supaya turun warisnya itu ke dia, karena anak satu-satunya mungkin, atau mungkin ada bawang putih dan bawang merah. Oh iya, iya bang, Kayak biasanya gitu. bawang putih bawang merah nanti jadi korban bawang bombay. Iya, Ah. kayak gitu kan. Nah kadang-kadang, nah itu supaya bagaimana caranya ini warisannya turun ke dia. Nah sebenarnya kalau itu ketahuan dia mau coba pembunuhan, dia itu tidak bisa dapat warisan dari orang tuanya. Kalau ketahuan, Iya, jadi bisa digugat bang ya, kalau ada bukti. iya, Oke, dan ini misal bang, ada anak, si orang tua tersebut memiliki anak yang berkebutuhan khusus, mohon maaf. Itu bagaimana bang? tetap dia harus dapat bagian mutlak kayak gitu. Tapi walaupun dia tidak bisa mengelola, dia akan dikasihkan pengampu. Pengampu itu apa bang maksudnya? Pengampu itu kayaknya orang yang bisa melindungi dia. Jadi warisannya dikasih ke dia. Dan biasanya pengampunya itu adalah saudaranya sendiri. Saudaranya boleh. Kalau misalnya yang berkebutuhan khusus itu anak tunggal, Iya. itu pengampunya siapa bang? Bisa encingnya, bisa encangnya, iya. Kalau dia bisa tidak neneknya gitu. dia tidak punya saudara kandung, itu bisa diberikan pengampunya kepada saudaranya yang dianggap dipercaya. Artinya itu, istilahnya pengampu itu manfaatnya sebenarnya bisa mengurus orang yang tidak bisa berbuat manusia sewajarnya. Oke, kebutuhan khusus itu. Tadi itu. Nah, ini menarik bang. Kita ambil contoh langsung tarikan gini bang ya. Ada anak berkebutuhan khusus, orang tuanya meninggal, sedangkan ekonomi orang tuanya tuh kaya bang. Lalu orang tuanya itu punya adik dan punya kakak, berarti si om atau tantenya dari anak berkebutuhan khusus itu, mereka bisa berebutan dong bang, om dan tantenya? Ya nggak bisa. Hah? Karena di hukum waris itu jelas ada garisnya bang. Jadi ada. Berebutan jadi pengampu maksudnya bang? Iya bisa jadi. Tapi lagi-lagi ini bicara soal siapa yang layak. Nah, penilaian siapa yang layak itu berdasarkan kompromi keluarga atau memang ada lembaga yang memutuskan itu bang? Bisa lembaga, tapi lebih dipentingkan itu kompromi keluarga. Oke. Bisa melalui pengadilan, gitu. Bisa melalui pengadilan. Jadi kalau pengampunya itu berebutan, itu sangat mungkin terjadi bang ya? Ya, artinya itu ngerampok doang berarti. Iya, tapi alasannya nanti gue yang ngurusin ponakan gue yang ngurusin ini. Ponakan gue. Iya, tapi kan om dan tantenya nggak cuma satu. Nah itu berebutan. Oke, itu kalau misalnya yang tadi abang bilang, semua anak mau laki atau perempuan itu memiliki hak yang sama. Kalau di hukum perdata Di hukum perdata ya, yang diatur dalam di Indonesia ini ya. Oke, lalu bang misalnya nanti dikonversi secara hukum Islam, itu bagaimana bang? Menang mana bang? Hukum Islam sama hukum perdata? Ini menurut pandangan abang deh. Ya, kalau di hukum Islam itu sepanjang pengalaman saya bang, itu memang kalau Islam itu ada aturannya. Kalau dia beragama Islam, dia harus diselesaikan secara Islam. Oh gitu ya, ini saya baru paham nih. Jadi mungkin juga banyak juga yang belum paham ini ya. Sepanjang dia beragama Islam, itu harus dilakukan menurut hukum Islam. Iya, itu kalau sepanjang hukum itu juga dituangkan di dalam oleh negara lah ya. Gitu. Jadi kompilasi hukum Islam itu. ya. Sepanjang dia beragama Islam. Oke, jadi clear ya. Kalau kita Islam, kita mengikuti hukum Islam. Betul. Jangan nanti dengan adanya hukum perdata Indonesia, kita menggunakan itu biar dapat sama rata. Ya. Oke, ini clear ya. Kadang banyak yang salah persepsi bang. Namanya waris kan barang panas lah bang ya. Iya, makanya itu yang kadang-kadang harus dipahami oleh masyarakat. Karena kadang-kadang gini bang, sengketa waris, gitu. Ini Islam, digugatnya di pengadilan negeri. Oke. Nah, ya tentunya kan salah kompetensi. Harusnya di pengadilan agama. Pengadilan agama, karena berkaitan warisan, wakaf, hibah, yang hukum Islam ya, yang itu diatur di situ. Oke. Jadi waris, hibah, wakaf dan lain sebagainya itu sepanjang dia Muslim boleh dilakukan di pengadilan agama. Memang diharuskan ke situ. Oke. Kalau saya cuman tahu pengadilan agama itu ngurus cerai bang. Ya, nggak mungkin ya kita Islam kita buat caranya di PN kan gitu.
pengadilan negeri. Iya, Pasti iya. pengadilan agama. Karena saya tahunya itu doang. Oh iya, mungkin makanya saya pengen jelaskan gitu. Karena mungkin pernah ada kejadian, pernah ada yang konsultasi ke saya. Jadi ini berkaitan dengan tanah warisan, karena nggak adil, ya kan? Lawyer ini, saya bilang lawyer ini digugatnya lah di PN. Dulu di daerah Jawa itu, di daerah Jawa Tengah. Lawyer digugat di PN. Ya, maksudnya lawyer ini teman saya ini nanya, Oke. ketika digugat di PN, di NO NO itu apa bang? ditolak bang, tidak diterima lah. Oke, gugatan tidak diterima oleh pengadilan. Pengadilan, karena dia bilang nggak kompetensinya. Karena yang mengatur soal hukum Islam itu ya udah secara eksplisit, secara jelas. Kalau nggak salah di Undang-Undang Pengadilan Tinggi itu diatur juga soal bahwa pengadilan agama itu pengadilan agama diatur kalau hukum Islam itu, nah itu harus di pengadilan agama. Berkaitan waris, berkaitan hibah, wakaf dan sebagainya. Seperti itu bang. Nah, yang menarik pengen saya jelasin begini bang. Bagaimana kedudukannya? Nah, Kan kayak gini. Kadang-kadang kan kita ini, apalagi kita ini di Betawi ini kan, sangat tingkat ke ininya kan ke saya nggak bilang feodal lah. Saya tingkat angguk-anggukannya ini ya gitu kan. Kalau udah ancing-ancang katanya kan, kita udah merasa ini kan. takzim, Ah. sungkannya itu masih kental terasa ya, feodal. Iya, kan kayak gitu. Saya nggak bisa bilang katakan pedal, tapi kira-kira begitulah. Iya, iya. Kadang-kadang begini bang, orang ini nenek kita belum meninggal, ya, mak kita udah meninggal, Oke. kan gitu. Nah, sedangkan duluan nenek kita yang meninggal, duluan mak kita yang meninggal, baru nenek kita. Nah, kadang-kadang kan kita ini kan anak sebagai anak dari Emak emak kita ini. cucunya si nenek lah. Ya, kadang-kadang dikerdilkan bang, dikecilkan. Sama encing, encang, sama om tante kita. Ya, begitulah kira-kira. Oke, padahal haknya sama apa nggak bang? Iya, justru dia udah diatur bang di undang-undang itu ataupun di kompilasi hukum Islam. Ada aturan tersendiri ya? Itu namanya ahli waris pengganti. Haknya sama hak ibunya. Oh gitu? Betul. Oh. Karena saya pernah pegang perkara begitu bang, Heeh. di daerah Kalideres lah. Jadi karena memang emaknya udah meninggal duluan daripada neneknya, anaknya ini ya lu ngapain lu atur-atur, kira-kira begitu lah. Ya malu ya udahlah, udah meninggal ini gitu bang. Akhirnya dia nggak dapat bagian, akhirnya saya coba bantu, saya warisan dari neneknya ini yang bagian mamanya ini dijual Sama om tantenya? om tantenya. Akhirnya saya somasi tuh yang belinya, akhirnya yang belinya panik kan. Loh, Iya, iya. kenapa saya beli, saya disomasi kan gitu. Iya, iya, iya. Akhirnya dirembukin lah Sama keluarga? keluarga, akhirnya selesai. Oh, oke. Jadi kalau ada yang merasa dirugikan seperti contoh kasus ini, bisa ditempuh jalur hukum. Bisa. Nah, cuman kan memang kadang-kadang bang, orang itu nggak berani dan atau malu bang. Iya, ribut gara-gara. Iya kan, nggak berani atau malu atau dengan ilmu ikhlas tingkat tinggi. Ya udah, ani ikhlasin aja dah. Iya. Padahal hatinya nggak butuh bertahun-tahun. Arta gak bawa mati kok ini. Iya, mati tinggal ditanam. Masih tanam. Mm-mm. Tapi ada sedikit yang saya jelasin bang terkait. Kebetulan saya masih ingat nih. Berkaitan dengan tadi saya bilang warisan gitu ya. Kan tentunya nggak semuanya Mm-mm. orang mau harta warisan. Betul. Kan gitu. Kita anak maknya ini nih udah meninggal. Belum tentu semuanya ini mau warisan. Kenapa bang? Ya mungkin ada sebab lain. Apakah bisa nggak kita menolak warisan? Bisa atau tidak kita menolak warisan? Iya. Tapi kalau saya rasa sih nggak ada yang mau menolak bang. Ya tadi saya bilang kan, ya belum tentu juga kan gitu. Oh iya, tergantung tingkat ekonomi bang. Tingkat ekonomi ya. Tadi saya bilang. Ah, Karena kadang-kadang dia mau menolak karena tadi itu nggak mau membayar utangnya almarhum. ini menarik bang. Sebelum kita lebih lanjut, tadi abang bilang kan di awal tuh waris itu bisa diberikan setelah melakukan perhitungan, membereskan hutang-hutangnya pewaris atau orang tua. Kalau bang, ini mah kalau ya, si orang tua tersebut tidak mewarisi aset nih bang, hanya mewarisi hutang. Hutang itu tetap ditanggung oleh ahli waris atau bagaimana bang?
dia kalau dalam hukum perdata itu Sederhananya gini, mohon maaf ya, sederhananya misal si orang tua tuh hanya utang lah kan, ya dia punya aset itu setelah dikonversi ya rupiah cukup lah. kira-kira hanya 1 miliar, sedangkan orang tua itu punya hutang 2 miliar. Nah, itu kan berarti minus, Bang. Apakah hutangnya itu ditanggung oleh ahli waris atau bagaimana? Nah, itu aja. Iya memang harus. Harus. Iya. Kan Oh. harus ditanggung karena tadi di dalam hukum perdata itu tidak ada kematian di hukum perdata. Di hukum pidana ada. Tidak ada kematian di hukum perdata. Iya, dalam arti Oke. gini, matinya dia belum tentu matinya utang. Ini buat para orang tua yang memiliki anak-anak, tolong deh jangan bikin masalah. Kalau kita sebagai orang tua punya masalah, ujungnya utang, terus kita mati, kan anak-anak kita juga yang sengsara. Tolong ya, jangan membebankan hal-hal negatif kepada keturunan kita. Mungkin begitu, Pak. Lanjut, Pak. Iya. Nah, makanya saya jelasin perbedaannya matinya karena matinya keperdataan dan matinya pidana. Nah, kalau pidana itu tidak bisa dialihkan pertanggungjawabannya. Contoh nih, korupsi. Pas dia mati, kayak gitu, dia nggak bisa digalihkan ke anak-anaknya. Gugur, karena pasal 77 itu mengatur kalau dia meninggal, ya close. Oh, makanya di pengadilan tipikor dia berusaha untuk dendanya atau dikembalikannya selama orang tersebut masih hidup ya, Bang ya. Ya. Kalau orang itu mati gitu, berarti ya sudah, korupsinya dianggap hilang. Ya. Tapi kalau di tipikor kayaknya ada aturan, seperti kayak apa? TPPU dibuatlah kan gitu. Oh supaya iya iya, ditarik iya. tuh kan. Nah, ini menandakan bahwa pengetahuan hukum saya ini masih cetek. Ya, karena kan menyangkut soal kerugian negara itu kan juga bicara soal utang, Bang. Perdata. Iya. Oke. Tapi pidananya, penjaranya nggak bisa digantikan. Oh. Tapi asetnya bisa diambil. Oke, dihitung asetnya. Iya. Jadi ya kita kadang-kadang sering melihat ada ruko, ada rumah atau ada aset apa, ada pelang tulisan ruko ini dalam pengawasan katakanlah KPK atau pengawasan pengadilan, pengawasan kejaksaan. Ada Itu orang yang meninggal. orang udah meninggal. Kira-kira begitu. Oke. Nah, lalu ada pertanyaan begini, Bang. Masih ada waktu nggak, Bang, kira-kira? Masih panjang, Bang. Oh, Ini masih panjang. rokok saya masih banyak. Kalau ini habis tinggal bakar lagi. Nah, kadang-kadang begini, ada yang orang tuanya ini dulu dituduh memalsukan surat, hingga akhirnya dipenjara. Tapi sebenarnya ini adalah skenario mafia tanah Kenapa mafia tanah? atau skenario dari orang yang jahat lah. Nah, jadi akhirnya surat yang dia anggap ini, surat yang dia punya ini, itu dibilang palsu. Oke. Kayak gitu. Nah, terus dinyatakanlah bersalah di orang tuanya di pengadilan, dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pemalsuan, kayak gitu. Nah, ternyata selang berapa hari atau setelah putusan itu meninggal lah Iya. orang tuanya ini, kayak gitu. Lalu kan artinya kan dinyatakan dia bersalah, ini berarti kan gugur, artinya maksudnya hak dia atas sertifikat tadi itu tanah itu kan jadi beralih kepada yang melapor kan gitu. Beralih kepada yang Karena melaporkan. dituduhnya palsu kan gitu tadi. Oke, itulah mafia tanah. Nah, jadi tiba-tiba bisa nggak tadi orang yang sudah meninggal ini tadi melakukan upaya hukum? Ya, ahli warisnya. Nah, ahli warisnya kan gitu. Tadi berkaitan dengan bicara soal harta itu perdata itu nggak ada matinya. Oh, hak itu ya bisa dialihkan. Karena sebenarnya contoh dia mau menghapuskan apa nama baik orang tuanya, ya saya kira sih nggak begitu amat lah kan begitu, karena udah meninggal udah itu udah urusan yang Maha Esa lah. Iya. Tapi kan ada yang lain karena ada yang menuduh yang merampas asetnya. Jadi dia mau upayakan peninjauan kembali, upaya hukum supaya tadi itu menyatakan bahwa dia itu nggak bersalah orang tua itu. Nah, nih mafia tanah. Lu tuh pada kejam. Nih pesan buat mafia tanah. Kejam Pak. Jangan begitulah.
kesian ahli waris. Mereka barangkali SDM-nya rendah, Iya. dimanfaatkan lah mafia tanah. Ingat mafia tanah tuh kan ada istilah. Termasuk pejabat, Pak. Iya. Pejabat itu masuk dari lingkaran mafia tanah. Iya, karena kan semua surat menyurat itu yang bisa mengeluarkan ya ada lembaga yang mengatur, Pak. Betul. Ya sertifikat, ya AJB, Iya. dan lain-lain lah. Terangan tanah, giri, Iya. dan sebagainya. Ada loh istilah kita tuh sering dengar, lu jangan main-main sama tanah. Kalau main-main sama tanah, bahaya dah hidupnya. Betul, karena tanah ini kita injek satu jengkal. Ini pot bawah jauh. Nggak ada yang bisa mengukur ke dalam Iya, makanya. bumi ini Jangan berapa. mengukur tanah itu semeter, dan padahal dia ke bawah kan dalam. Makanya apalagi kan kita sebagai umat yang beragama kan kita cukup mengetahui Iya. bahwa kita kan lahirnya dari tanah. Iya, benar. Kita adanya dari tanah. Artinya janganlah bermain-main tanah. Ya ada kita kalau saya sebagai Islam ditakut-takutin, Bang. Kalau lu main-mainan dengan warisan tanah, lu mengambil hak tanah orang lain, ntar kuburannya sempit. Betul, di kita juga ada, Bang. Oh, ada juga. Sempit kuburannya. Oh, itu ya. Karena setelah dia mati kan diserobot lagi tanahnya. Karena kan Nasdem apa? Hukum Ya. karma. Iya, iya, benar, Bang. Ya bisa jadi nggak punya tanah. Diserobot lagi. Tanahnya pun jadi ditimbun ini ya makamnya. Aduh, Karena kaget waktu emang dia itu. di dunia, Nah. waktu dia jadi manusia, dia serakah. Jadi ketika dia jadi udah mati pun tanahnya pun ditimbun, dibikin rumah. Karena dia tukang robot. Iya, betul sih. Iya, iya, Itu iya. saya bilang. Hati-hati mafia tanah tuh ya. Iya. Jadi nih, Bang, ini tercerahkan ya. Kalau memang nanti ada orang yang mau nanya tentang hukum waris, itu bisa konsultasi ke Abang ya. Monggo, silakan. Izin Bang, ini kan nanti saya naruh nomor kontak saya Bang ya. Boleh, Jadi Bang. kalau ada yang nanya, saya bisa langsung direct ke Abang, atau izin saya bisa memberikan nomor yang nanya ke Abang ataupun sebaliknya. Atur saja Bang, bagaimana baiknya. Oke. Karena ini kan apa ya, hak itu harus diperjuangkan. Betul, Selama tidak mengambil hak orang lain, betul, hak diri sendiri yang diperjuangkan. betul. Karena memang itu hak itu sebagian diberikan oleh hukum, sebagian diberikan oleh alam. Betul sekali. Sepakat ya Bang? Iya, makanya alam itu kan bagian dari representasi Tuhan Yang Maha Esa. Siap. Ya, Nih, seperti itu. Abang Berto ini luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih. Saya juga Abang, mengucapkan terima kasih. Abang sehat-sehat selalu. Bang, ya. Alhamdulillah, siap. Ini kopinya dihabisin dong Bang. Oh, iya. Jadi demikian ya pembicaraan kita tentang masalah yang sensitif. Kalau memang ada yang perlu ditanyakan, silakan bertanya kepada orang yang paham. Ya, itu mungkin dari kami segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.